Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Mikael Cokrowiharjo. Kali ini kita bertemu untuk pembahasan terkait hukum perdata internasional ya. Sebelumnya, saya merupakan mahasiswa yang masih aktif kuliah di jurusan PJJ Hukum Sibermu. Pembahasan kali ini dalam rangka pemenuhan tugas akhir saya sebagai, maksud saya tugas UAS semesteran untuk mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Saya akan membahas terkait sengketa hukum perdata internasional dalam kaitannya yaitu pernikahan antara WNI dengan WNA. Kita tahu eh, bagaimana sih bisa WNI dan WNA ini menikah. Jadi latar belakangnya atau pengantarnya adalah bisa saja WNI dan WNA ini menikah. Jadi misalnya saya atau kita ini orang Indonesia bekerja ke luar negeri, warga negara Indonesia bekerja ke luar negeri. Di sana kita misalnya bekerja ke Amerika atau studi ke Amerika. Kemudian di sana kita bertemu dengan eh, calon istri kita atau calon suami kita atau pasangan kita dan akhirnya kita memutuskan menikah dengan warga negara asing atau orang Amerika di sana. Nah, itu bisa saja terjadi. Begitu juga dengan orang luar negeri, orang Amerika, orang Inggris atau orang eh, dari negara lain yang masuk ke Indonesia untuk bekerja, untuk studi, juga untuk mungkin melakukan di sini wisata awalnya gitu kan banyak itu di Bali kalau kita lihat banyak orang bule masuk, orang asing masuk itu dan mereka akhirnya menetap di Indonesia dan akhirnya mereka memutuskan menikah dengan penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia itu kemungkinan terjadi ya. Jadi karena arus globalisasi, perpindahan warga negara atau perpindahan warga negara atau perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, memungkinkan itu bisa sangat terjadi. Dan kalau kita bisa melihat ini, fenomena seperti ini sudah sangat banyak terjadi ya di Indonesia, sehingga kita bisa melihat ada isu keabsahan pernikahan mereka. Jadi pernikahan mereka itu sebenarnya bagaimana di mata hukum ya? Apakah diakui khususnya di hukum Indonesia atau di hukum di negaranya itu kan? Nah, apakah sah secara hukum dan ada implikasi-implikasi lain yang perlu kita cermati bersama. Seperti jika terjadi sengketa bagaimana, konflik yang terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti apa, dan juga di situ kalau mereka punya anak, nah, mereka akan eh, hak anaknya itu akan seperti apa ya, yang harus bisa kita cermati gitu kan. Apakah anaknya memiliki dua kewarganegaraan atau bagaimana dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, ini menjadi menarik yang kita bahas karena implikasi hukum ini sangat kompleks ya terkait pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing ini ya. Dan kita juga sedikit menyoroti regulasi hukum yang ada di Indonesia terkait penyelesaian dan sengketanya dan apa yang harus dilakukan jika ini terjadi. Mungkin bagi kita atau bagi rekan kita yang menikah antara ada yang menikah untuk WNI dan WNA. Jadi kita bisa tahu nih. Kemudian ini menjadi relevan karena bagi saya khususnya ini menarik sebagai mahasiswa hukum. Begitu juga buat pasangan yang menikah campuran atau buat para pembuat kebijakan. Ya, kita lihat dulu dasar hukum dan prinsip hukum yang berlaku yang melatar belakangi ini ya. Hukum Nasional Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan. Perkawinan itu dikatakan sah yaitu dikatakan sah di Indonesia atau menjadi sah di Indonesia jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi di Indonesia menurut hukum nasional yang berlaku pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi Indonesia tidak mengenal itu pernikahan yang beda agama. Jadi harus dilakukan di pemuka agama masing-masing. Misalnya saya seorang Kristen gitu kan, kita menikah harus di
sah dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Misalnya kita menikah sudah mendapat akta atau pengakuan dari gereja tempat kita menikah. Nah, mereka mengeluarkan tuh kutipan pernikahan atau keterangan sudah menikah di gereja secara sah gitu kan. Nah, kemudian kita itu membawa catatan pernikahan yang sudah diakui oleh agama kita masing-masing itu, agama yang sama itu ke catatan sipil untuk dicatatkan di negara. Nah, itu menjadi sah dan diakui secara negara. Kalau yang Muslim mungkin setelah selesai ijab kabul langsung ke KUA. Nah, itu juga sah itu. Kemudian secara selanjutnya menurut pasal 3 itu untuk namanya pernikahan atau perkawinan dianggap sah itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi pihak laki-laki dan pihak perempuan harus saling setuju. Tidak bisa menikah tanpa ada persetujuan. Ya, kemudian untuk pasal 56 ini sedikit menjelaskan tentang warga negara Indonesia yang akan menikah dengan warga negara asing. Itu harus meminta izin dan mendapatkan izin dari pejabat berwenang baru bisa dicatatkan dan menjadi sah dan diakui. Sementara untuk hukum internasional, ada beberapa asas yang bisa menjadi kita eh, menjadi acuan ya, seperti asas normalitas. Jadi untuk hukum internasionalnya itu, hukum perdata internasional itu peraturan yang berlaku normal. Misalnya menikahnya terjadi di negara Indonesia, ya berarti normalnya sesuai normalitasnya menggunakan hukum di Indonesia. Terus juga lex loci atau tempat hukum itu berlaku. Jadi tempat hukum itu eh, pernikahan itu berlakunya sesuai tempat hukum yang kita langsungkan. Seperti pernikahan misalnya tempat berlangsungnya pernikahan di Bali gitu ya. Ya berarti hukum Indonesia yang berlaku. Kemudian hukum forum atau lex fori, hukum yang berlaku di pengadilan tempat sengketa diajukan. Misalnya ada sengketa yang terjadi antara pernikahan antara WNI dan WNA. Nah, sengketanya itu terjadi di Indonesia. Nah, orang Indonesia menikah dengan orang luar negeri, bersengketa atau berselisih di Indonesia. Nah, hukum di Indonesia lah yang menjadi acuan. Kemudian misalnya kalau dari pernikahan tersebut ada harta bersama, misalnya orang Indonesia menikah dengan orang asing tadi, WNI menikah, dan ada harta bersama, ada aset nih, kita punya rumah, punya apartemen gitu kan, apartemennya ada di Jakarta ya, ya berarti ada di Indonesia atau ada di Sumatera gitu kan, ya itu tempat situsnya itu atau domisili tempatnya itu menjadi acuan. Jadi tempat propertinya berada itu yang eh, menjadi dasar atau objek hukumnya berada itu menjadi harta bersama yang apa namanya harus diselesaikan menggunakan hukum di mana tempat propertinya itu ada. Dan ini menjadi penting ya karena hmm, pernikahan campuran ini atau hartanya bisa diatur sesuai dengan hukum negara ditempatkan. Nah, menurut ahli hukum itu memang saya sedikit ada tiga mengutip ahli hukum ya. eh, Pendapat ahli hukum terkait pernikahan yang melibatkan WNI dan WNA. Menurut Rizky Rahma Adinda dan Lugi Davira Nugroho dari Universitas Trunojoyo Madura, dia mengatakan bahwa pernikahan WNI dan WNA ini menimbulkan persoalan hukum lintas negara. Ya betul, saya setuju juga dengan pendapat tersebut karena ya memang pernikahan itu antara dua warga negara ya pasti menimbulkan persoalan hukum lintas negara. Jadi validitas pernikahan mereka harus validitas pernikahan maupun perceraian mereka harus membutuhkan proses pengesahan pengadilan untuk diakui di Indonesia. Sementara sesuai hukum yang berlaku tadi, Undang-Undang Perkawinan tadi tahun 74 tadi, ya pernikahan harus sah secara agama dan dicatatkan secara administrasi di negara. Kemudian asas internasional menurut Rizky Rahma Adinda dan Luki Davira, asas hukum internasional seperti like logis celebres dan ketertiban umum digunakan untuk mengatasi penyelesaian atau konflik sehingga terjadi harmonisasi perpaduan. Kemudian menurut Jalalatul Arufah dari Komisi Yudisial tahun 2024, pernikahan WNI dan WNA di luar negeri harus dicatatkan di Indonesia minimal 1 tahun atau mengajukan isbat nikah. Jadi orang Indonesia yang menikah dengan orang asing dan dilangsungkan di luar negeri itu tetap menurut
pendapat Jalalatul Arofah ini harus tetap dicatatkan di Indonesia untuk mendapatkan kekuatan hukum. Sehingga nanti implikasi hukumnya juga kita mengetahui bahwa warga negara Indonesia ini telah menikah dan tercatat. Dan anak hasil pernikahan mereka tentu memiliki dua kewarganegaraan hingga umur 18 tahun mereka harus memilih. Nah, untuk selanjutnya menurut pendapat Ahmad Farhan Subi, yaitu hakim dan pakar hukum tahun 2018 dan 2025, pernikahan WNI dan WNA diakui di luar negeri asal tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia, dan pasangan tersebut wajib mendaftarkan pernikahannya di Indonesia untuk memperoleh kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, berikut beberapa contoh permasalahan dan potensi yang terjadi jika eh, apa WNI dan WNA menikah di luar negeri. Yang pertama, perceraian WNI dan WNA di luar negeri. Jadi kasusnya gini, eh, WNI dan WNA ini menikah di luar negeri, mereka sudah mencatatkan pernikahannya di Indonesia, oke. Lalu mereka bercerai, namun perceraiannya ini tidak dicatatkan tidak dicatatkan di pengadilan atau secara hukum Indonesia. Maka menurut hukum Indonesia perceraian mereka tidak diakui. Jadi mereka masih dianggap menikah secara hukum Indonesia, hukum nasional. Solusinya ya harus mengajukan isbat perceraian di pengadilan Indonesia atau eksekuatur namanya ya. Kemudian pengakuan hasil anak hasil pernikahan campuran. Jadi ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut ya di luar negeri. Anak itu pasti memiliki dua kewarganegaraan. Contohnya kita warga negara Indonesia, yang perempuan istrinya menikah dengan warga negara Amerika. Ya, mereka menikah di sana dan anaknya lahir di sana. Nah, anak itu memiliki dua kewarganegaraan karena lahir di Amerika. Amerika mengakui mereka lahir sebagai warga di sana, diakui sebagai warga negara sana. Jadi nah itu anak itu mempunyai dua warga negara, dan sesuai Undang-Undang Hukum Indonesia sampai umur 18 tahun mereka harus memilih untuk kewarganegaraannya. Sehingga solusinya harus segera setelah dipilih itu solusinya harus pencatatan anak di Indonesia, misalnya memilih warga Indonesia harus dilaporkan ke Indonesia, jangan sampai 18 tahun tidak memilih. Ya itu tetap tetap menjadi persoalan ya. Jadi nanti hak hak dan administrasinya terkait kewarganegaranya masih menjadi tidak jelas. Kemudian jika terjadi sengketa harta bersama atau warisan, contohnya warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, kemudian pasangan tersebut salah satunya meninggal di luar negeri, kemudian muncul kan tadi saya bilang, muncul permasalahan harta gondok gininya bagaimana, penyelesaian sengketanya gimana. Nah, ini menjadi permasalahan hukum karena hukum waris antara hukum waris di Indonesia dengan di luar negeri kan tentunya berbeda. Jadi akan terjadi sengketa. Solusinya ya menggunakan tadi lex domisili atau lex situs dan pengakuan putusan asing melalui eksekuatur. Nah, situsnya di mana? Kalau meninggal, asetnya ada di mana? Nah, itu dengan hukum negara situ yang bisa menyelesaikannya. Kemudian yang keempat, pernikahan pencatatannya tidak dicatatkan di Indonesia. Jadi ini berbeda sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi perceraiannya yang tidak dicatatkan di Indonesia, tapi yang ini warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing di luar negeri, di Amerika misalnya menikahnya, tapi tidak dicatatkan di Indonesia. Jadi menurut hukum Indonesia, pencatatan atau pernikahan tersebut tidak pernah ada secara hukum Indonesia. Solusinya tetap harus mengajukan isbat nikah, mendapat persetujuan dari pejabat berwenang. Ya. Dari hal tersebut bisa kita simpulkan permasalahan yang terjadi atau isu-isu terkait hukum perdata internasional terkait pernikahan antara WNI dan WNA. Yang pertama adalah pernikahan di luar negeri tetap harus dicatatkan di Indonesia lewat isbat nikah untuk memperoleh pengakuan hukum. Jadi seorang warga negara Indonesia yang baik, hemat saya ya harus tetap melaporkan pernikahannya. Mereka menikah dengan warga negara asing misalnya, ya harus dicatatkan di Indonesia supaya mendapat pengakuan secara hukum dan sah di hadapan hukum. Kemudian bagi WNI dan WNA yang menikah sah di Indonesia,
bisa dianggap sah di Indonesia setelah mendapat izin resmi dari pejabat berwenang, sehingga bisa dicatatkan di KUA atau di catatan sipil. Kemudian untuk hukum internasional dan prinsip privat internasional seperti lex loci, lex fori, lex domisili, dan lain-lain, itu menjadi penting. Jadi acuan kita untuk menyelesaikan konflik hukum lintas negara termasuk perceraian, hak asuh anak, harta bersama, dan sengketa-sengketa lainnya yang mungkin terjadi akibat hal tersebut. Ya, saya juga memberikan rekomendasi mungkin buat buat terkait permasalahan ini. Yang pertama untuk pihak pemerintah atau pihak KUA atau catatan sipil mungkin perbanyak sosialisasi dan edukasi bagi warga negara Indonesia yang ingin menikah dengan WNA. Jadi informasi dan sosialisasi ini harus diberitahu seluas-luasnya ya, sehingga persyaratan hukumnya, implikasi hukumnya, atau prosedurnya bisa lebih cepat dan lebih mudah. Jadi tidak perlu dibuat lambat dan bertele-tele gitu ya. Terus bagi pasangan WNI dan WNA yang sudah menikah atau yang akan menikah ini, pernikahan ya rekomendasi dari saya ya harus tetap sah secara hukum. Kalau di WNI ya harus disahkan tetap secara hukum Indonesia supaya mendapat pengakuan secara hukum, hak dan kewajiban secara hukum yang jelas seperti kewarganegaraan, akte kelahiran, ya kan. Ini guna menghindari permasalahan atau sengketa yang akan muncul di masa depan. Bagi penegak hukum dan pengadilan ya prinsip prinsip hukum internasional secara privat tadi lex loci dan lex fori bisa digunakan untuk menangani sengketa pernikahan campuran sehingga kita juga bisa mengakui dasar putusan luar negeri melalui eksekuatur agar memiliki kekuatan hukum nasional. Jadi terjadi harmonisasi yang baik antara hukum nasional dan hukum internasional. Yang terakhir tentu kita harus banyak banyak membaca, belajar, perkuat edukasi dan literasi tentang konsekuensi dari hukum pernikahan campuran ini, implikasi hukumnya seperti apa, permasalahan-permasalahan yang akan muncul seperti apa, dampaknya seperti apa, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat atau bisa mengambil step-step yang tepat jika memang kita akan melangsungkan pernikahan campuran. Begitu, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf jika ada kurang kurangnya atau banyak kurangnya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kali ini bisa memberikan manfaat dan terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Saya izin pamit. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih.